Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Saya Safika Zahro dengan NIM A112023149220. Saya Mutiara PG Setiawan Putri dengan NIM A11-2023-14924. Saya Katasida Setan Sembara A11 2023 14910. Saya Rizal Nubrianto, NIM A11 2023 14912. Saya Adi Mulyawan dengan NIM A11 2023 14926. Masuk ke Pancasila sebagai sistem filsafat dan sumber norma, di mana Pancasila sendiri adalah sistem nilai yang menjadi sumber semua norma, termasuk norma hukum, norma moral, dan norma kenegaraan. Filsafat Pancasila mengandung pemikiran kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif yang menghasilkan nilai-nilai fundamental. Pemikiran filsafat Pancasila tidak langsung menyajikan norma, melainkan nilai-nilai dasar yang perlu dijabarkan menjadi norma jelas untuk menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai fundamental Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Lalu etos. Etos berasal dari kata Yunani yang berarti kebiasaan, adab, adat, atau watak. Ini adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Lebih bersifat teori dan membahas tentang nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Pancasila sendiri berfungsi sebagai dasar nilai moral dan sumber hukum di Indonesia dengan nilai-nilainya yang diwujudkan dalam norma-norma moral seperti kejujuran, keadilan, tenggang rasa, dan gotong royong. Norma hukum berdasarkan Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mencerminkan cita-cita moral Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui hukum yang adil dan berpihak pada rakyat. Selanjutnya ada sila-sila Pancasila sebagai nilai etika dan sumber norma. Sila-sila Pancasila ini bukan hanya pedoman normatif atau praktis, tetapi juga merupakan sistem nilai-nilai etika yang menjadi sumber norma. Nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma yang jelas dan konkret, baik norma moral maupun norma hukum. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu yang pertama metafisika atau ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua kelompok bahasan, yaitu filsafat teoritis dan praktis. Filsafat teoritis adalah mempertanyakan hakikat segala sesuatu seperti hakikat manusia, alam, realitas, pengetahuan, dan yang tersendiri. Filsafat praktis adalah membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada seperti etika, politik, estetika, dan pendidikan. Hubungan keduanya yaitu yang pertama saling berkaitan erat, yang kedua pemahaman dari filsafat teoritis menggerakkan kehidupan dan menjadi dasar bagi tindakan dalam filsafat praktis. Selanjutnya, etika merupakan cabang filsafat aksiologi yang mempelajari baik buruknya tindakan manusia dan membahas nilai dan norma moral yang menunjukkan perilaku manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia teristimewa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Menurut W. Frankena, cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pikiran kefilsafatan tentang moralitas. Menurut W. Lilly, ilmu pengetahuan normatif yang bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, apakah baik atau buruk, benar atau salah. Menekankan pendekatan kritis dalam melihat permasalahan moral. Yang terakhir, menentukan mengenai terwujudnya sikap dan perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
Di sini saya menjelaskan perbedaan etika dan moral, yang dimana etika adalah ilmu tentang moralitas yang mempelajari baik dan buruknya tindakan manusia, lebih bersifat teori dan abstrak. Sedangkan moral adalah sistem nilai tentang bagaimana hidup secara baik, terkandung dalam ajaran agama dan budaya, memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana bertingkah laku, serta berkaitan dengan nilai-nilai lain dan diwujudkan melalui norma. Penjelasan moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai tentang baik dan buruk, dan memiliki sifat lebih abstrak daripada moral, fenomena manusiawi yang universal karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia, berkaitan dengan kesadaran sosial dan individu dalam menilai perilaku. Moralitas berkaitan dengan tanggung jawab pribadi, dan etika memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, bertujuan agar seseorang bertindak sesuai dengan moralitas karena tindakan tersebut baik baginya. Namun, jika seseorang bertindak bertentangan dengan moralitas berdasarkan alasan rasional dan pertimbangan, tentu tindakan tersebut mungkin tetap baik baginya. Contohnya adalah dalam KUH pidana pasal 51 ayat 1, di mana seseorang yang melakukan tindakan pidana atas perintah jabatan dari atasan yang berwenang tidak dapat dipidana. Misalnya, seseorang anggota militer yang menembak dan membunuh seseorang atas perintah komandannya tidak dapat dihukum karena hanya menjalankan perintah jabatan. Lalu saya akan menjelaskan tentang etika membantu manusia bertindak secara bertanggung jawab. Dengan setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas dan sadar. Kebebasan dan tanggung jawab adalah kontrol kondisi sadar dalam pengambilan keputusan. Etika menuntun seorang untuk sungguh-sungguh menjadi baik, dengan mengutamakan kejujuran dan kebenaran, serta memastikan bahwa nilai dan norma moral telah terinternalisasi dalam hati nurani. Suara hati memainkan peran sentral dan memastikan tindakan tidak merugikan hak orang lain. Lalu etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Lalu sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Pertama itu ketuhanan, kedua kemanusiaan, tiga kepersatuan, 4 kerakyatan, dan yang kelima ada keadilan. Selanjutnya ada etika khusus yang dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual adalah yang membahas kewajiban terhadap pada diri sendiri, sedangkan etika sosial adalah yang membahas kewajiban manusia terhadap orang lain dalam masyarakat, serta kesadaran dan kewajiban manusia. Selanjutnya, etika khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Untuk etika individual adalah membahas kewajiban terhadap diri sendiri, sedangkan etika sosial membahas kewajiban manusia terhadap orang lain dalam masyarakat serta kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama dengan lingkungan. Etika sosial mencakup norma-norma moral seperti etika keluarga, profesi, politik, dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada etika deskriptif, yaitu berkaitan dengan nilai dan norma, nilai secara kritis, sikap dan pola perilaku manusia, dan mengevaluasi apa yang dianggap bernilai dalam hidup. Untuk etika normatif adalah berusaha menerapkan sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia, seperti berbicara mengenai norma-norma dan menuntun tingkah laku manusia, lalu memberikan penilaian dan himbauan untuk bertindak sesuai norma tersebut. Selanjutnya, dalam norma bermasyarakat terdapat norma-norma yang memberikan pedoman tentang bagaimana kita harus berperilaku, bersikap, serta menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan. Menaati norma-norma dengan baik, mencegah pengorbanan atau keinginan kepentingan orang lain, dan menjaga ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia dan menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk kepada orang lain melalui sudut pandang etis moral. Selanjutnya ada 4 jenis norma dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Untuk norma agama sendiri berpangkal pada kepercayaan kepada Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti melanggar perintah Tuhan. Kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan berpangkal pada
hati nurani manusia. Pelanggaran terhadap norma ini berarti melanggar perasaan diri sendiri. Selanjutnya, norma kesopanan. Untuk norma kesopanan sendiri ada timbul dalam masyarakat dan mengatur sopan santun berdasarkan kebiasaan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh masyarakat. Norma hukum. Norma hukum dituntut oleh masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Norma ini perlu untuk menjamin keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Meskipun norma agama, kesusilaan, dan kesopanan penting, mereka belum cukup menjamin kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, norma hukum diperlukan. Sekian presentasi kami yang membahas materi Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.